Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa tanggal 5 April 2022 dalam masa Prapaskah yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Luhur, arahkanlah mata hati kami kepada yang luhur, kepada Yesus Putra Manusia, dan ajarilah kami meyakini bahwa salib tanda kehinaan itulah tempat kebahagiaan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Selasa dalam masa Prapaskah yang kelima, diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apa gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu akan tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah
Sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dosa selalu menjadi musuh manusia karena ia akan membinasakan manusia. Tapi sayangnya bahwa manusia banyak yang jatuh dalam dosa itu. Arti dosa dalam perspektif bacaan-bacaan yang hari ini kita dengar, khususnya dalam bacaan Injil, adalah melawan dan tidak mau mengenal Allah, serta menolak kebaikan Allah. Bangsa Israel yang dibebaskan Allah dari perbudakan di Mesir tidak bersyukur atas hal itu, malah mengeluh tentang tidak ada makanan dan minuman. Orang yang pendek cara pandangannya dan dangkal cara hidupnya susah untuk menghargai kebebasan sebagai nilai utama dalam hidup. Mereka terperangkap dalam jebakan penderitaan dan ancaman kelaparan. Orang-orang seperti ini akan mudah jatuh ke dalam dosa karena tidak tahan godaan akan harta, takhta, dan kenikmatan duniawi. Mereka tidak mau menjadi budak atau menderita sedikit, tetapi kemudian menjadi orang bebas selama-lamanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi, kita melihat satu jenis perbudakan yang lebih spiritual, yaitu dosa. Tidak mengenal Yesus sebagai Allah yang menyelamatkan membuat orang mati dalam dosa. Kata Injil tadi, dosa mengaburkan pandangan tentang Tuhan. Dia seperti ular tedung yang menggigit dan mematikan. Jalan keluarnya adalah memandang Allah yang ditinggikan dan berada di tempat tinggi. Ular tedung yang digantung pada sebuah tiang dan menghidupkan serta menjadi penawar racun kematian merujuk pada pribadi Yesus, Sang Juru Selamat, yang disalib untuk membebaskan kita dari sengatan dosa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apabila kita menolak mengenal siapa itu Yesus yang diutus oleh Allah, maka kita akan mati dalam dosa. Sebab jikalau kita tidak percaya bahwa Dia adalah Sang Juru Selamat, maka kita akan mati dalam dosa-dosa kita. Menolak Yesus berarti menolak kebenaran dan keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Karena karya keselamatan dan penebusan dosa hanya terjadi dalam diri putranya Yesus Kristus. Sekali lagi, kalau kita menolak Kristus, berarti kita tidak mau hidup dalam keselamatan yang ditawarkan Allah sendiri. Penolakan kita atas tawaran keselamatan itu terjadi ketika kita terperangkap dalam nafsu-nafsu kedagingan kita. Kita tidak bisa menguasai diri untuk pergi dan keluar dari lingkaran kelemahan diri kita. Bahkan mungkin kita tidak mau melepaskan perangkap jahat itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya yang ada di zaman sekarang, terkadang kita jatuh dalam perangkap dosa. Kita memang sudah percaya kepada Yesus yang diawali dengan ketika
kita menerima sakramen pembaptisan yang kemudian dilengkapi dengan sakramen-sakramen yang lain. Setiap malam Paskah kita melakukan pembaharuan janji baptis. Tapi cobalah kita renungkan dengan jujur. Cobalah kita masuk ke dalam relung hati kita yang terdalam. Benarkah kita telah mengenal Yesus sungguh-sungguh dan secara mendalam? Dan apabila kita telah mengenal Yesus secara sungguh-sungguh dan mendalam, benarkah kita telah menjadikan seluruh kehidupan kita dijiwai oleh Yesus Kristus itu sendiri? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menjadi murid Yesus yang sejati memang bukan perkara yang gampang, karena dibutuhkan pengorbanan, kerelaan untuk memanggul salib dalam setiap kehidupan kita. Tetapi apabila memang kita sungguh-sungguh mengenal Yesus secara mendalam, maka salib bukan lagi sebuah tantangan hidup. Salib bukan lagi sebuah hal yang harus dihindari, tapi salib adalah sebuah jalan keselamatan yang kita mampu pikul dengan penuh sukacita, karena kita yakin dan percaya bahwa dengan berjalan bersama dengan Kristus memikul salib kita masing-masing, kita akan menuju kepada kehidupan kekal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati, yang merdeka dan bebas dari dosa. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.